Halo semuanya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reguel Andreas Agustinus Pangaribuan dengan NPM 221705184 dari kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas video presentasi yaitu materi aturan produksi dari tata bahasa formal. Sebentar, ini seharusnya dari tata bahasa formal. Oke. Kita perlu tahu dulu apa saja yang mencakup dari penjelasan materi ini. Yang pertama itu apa itu tata bahasa, terus apa itu aturan produksi, terus simbol terminal dan non-terminal, kemudian ada tata bahasa formal dan contohnya, kemudian lagi ada contoh aturan produksi dan latihan soal yang terakhir. Lanjut. Definisi tata bahasa. Kita asumsikan ada keempat komponen di bawah ini, yaitu ada pada state G, di mana G ini memiliki komponen yaitu T, N, S, dan P. Nah, bahasa yang dihasilkan oleh G ini dituliskan sebagai LG. Ini simbolnya, yang dimana itu adalah himpunan string yang didapat dari si G. Nah, diturunkanlah dari simbol awalnya, si S, dengan menerapkan aturan-aturan produksi yang terdapat pada si P, pada yang P terakhir. Kemudian pengertian aturan produksi. Apa sih aturan produksi itu? Aturan produksi itu adalah bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Nah, melalui aturan produksi ini tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Nah, aturan produksi, bentar. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk yang pertama itu dari alfa ke beta, ya. Dibaca alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta, di mana alfa atau A menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi. Sebelah kiri tanda ini, tanda panah kanan, row, right row. Nah, di mana beta B menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi, sebelah kanan tanda hasil produksinya, ya. Si right row juga. Kemudian ada lagi di mana si alfa dan beta menghasilkan yang diterapkan pada suatu string W, di mana adalah A, alfa C menggantikan kemunculan, di mana alfa menjadi B, sehingga string tersebut berubah menjadi W sama dengan A beta C, sehingga dapat dituliskan sebagai A alfa C menghasilkan A beta C atau A alfa C memproduksi A beta C. Proses tersebut dapat diterapkan berkali-kali, di mana itu dapat diterapkan berkali-kali, yaitu W1 menghasilkan W2, menghasilkan W3 sampai seterusnya dan menghasilkan Wn, atau dapat dituliskan sebagai W1 menghasilkan mod atau not dari Wn. W1 menghasilkan mod dari Wn. Jika minimal harus ada satu aturan produksi yang diterapkan, W1 harus menghasilkan jumlah dari si Wn. Kemudian ada simbol terminal dan non-terminal. Gak asing ya didengar ya. Simbol terminal itu adalah, maksudnya simbol terminal dan non-terminal ini memiliki cakupan ruas yaitu A, B, C. Nah, di mana di setiap simbol ini memiliki string, yaitu simbol terminal yang dinyatakan dengan huruf kecil. Dan simbol non-terminal atau variabel dinyatakan dengan dalam huruf besar. Nah, ini bisa dilihat contoh ya. Tapi dia ada memiliki string, yang dimana itu adalah ruas dari antara A dan si B. Kemudian ada tata bahasa formal dan contohnya. Tata bahasa formal dimisalin G, yang merupakan himpunan input string S, A, B, baru S dan P lagi, dengan aturan produksi P adalah S menghasilkan A, S, B. Ini atau E ya, atau si ekspresi regulernya. Maka dapat dihasilkan satu string S menghasilkan A, S, B, menghasilkan A, A, S, B, B, menghasilkan lagi A, A, B, B. Nah, inilah yang dapat dikatakan sebagai tata bahasa formal, yaitu A, A, B, B. Nah, kalau dalam input untai stringnya, yaitu ada ekspresi reguler, ada AB, ada AABB, ada AAAABBB, ada AAAABBBB, dan seterusnya.
atau dapat dituliskan pula sebagai LG sama dengan himpunan dari A pangkat N, B pangkat N, di mana N itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian lagi, jikalau misalkan ada himpunan input string yaitu S, A, B, S, dan P dengan aturan produksi P yaitu X, di mana dia menghasilkan AB atau AAB, atau ekspresi regular yang dapat dihasilkan suatu string yaitu menghasilkan S, AB menjadi B, AB menjadi AABB atau ABB, kemudian AB menghasilkan AABB atau AABBB, atau tata formal terakhir yaitu AAA kapital BBB. Nah, ini jikalau di input dalam suatu himpunan untai string yaitu B, ABB, AABBBB, AABBB, AAABBBB, AAABBBB, dan seterusnya. Atau dapat pula dituliskan sebagai LG sama dengan A pangkat N, B pangkat N tambah 1, di mana sama seperti sebelumnya N lebih besar sama dengan 0. Contoh aturan produksi. Nah, contoh aturan produksi ini memiliki dua, yaitu jika T menghasilkan A, lalu E menghasilkan T, atau E menghasilkan T tambah E, di mana simbol atau biasa digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Nah, kemudian ada latihan soalnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita definisikan dulu FSA yang ada dalam tuple M. Nah, kan kita tahu tadi seperti dalam sebelumnya ada seperti di materi mesin Moore dan mesin Meili tadi. Nah, itu kan memiliki 6 tuple M. Karena di sini 5, jadi yaitu ada key, ada himpunan input string, ada untai string, ada state awal dan ada state akhirnya. Nah, kita lihat di sini state awalnya ada di key 0. Nah, dia memiliki 5 state yaitu key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Nah, di mana dia memiliki input string yaitu A dan B, dan state akhirnya ini ada berada di 4. Nah, selanjutnya kita misalkan nih, Q0 itu adalah S, Q1 itu adalah E, Q2 itu adalah A, dan Q3 itu adalah B. Maka transisi Q0 itu Q0, A sama dengan Q1. Karena di sini saya tidak menggunakan tabel transisi, maka saya jabarkan saja. Dapat ditulis sebagai S menghasilkan dari A, E. Transisi Q1 di sini Q1, E sama dengan Q2, dan transisi dari Q1, E sama dengan Q3 dapat ditulis sebagai E menghasilkan A dan E menghasilkan B. Kemudian pada transisi Q2, di mana dia memiliki transisi Q2, A sama dengan Q2 dapat ditulis sebagai A menghasilkan AA, dan Q2, B sama dengan Q4 menghasilkan A. Dapat ditulis A menghasilkan B, dan transisi Q3 yaitu Q3, A, di mana dia ini adalah himpunan untai kosong dan tidak ada aturan produksinya. Nah, kemudian ada aturan lagi, transisi Q3, B sama dengan Q3 dan Q4 dapat ditulis sebagai B menghasilkan BB, atau B ke B kapital menghasilkan B. Nah, ini secara formal dari keseluruhan ini secara formal dapat ditulis sebagai V, di mana V itu yang menghasilkan S, E, A, B, dan T menghasilkan A, B. P, di mana dia S menghasilkan A, E menghasilkan A, atau B, A menghasilkan AA, atau B menghasilkan BB, atau B menghasilkan dirinya sendiri. Nah, maksudnya itu dia sudah mencakup dari aturan formal ini, dan di mana S itu sama dengan S. Sekian dari presentasi video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, kesalahan kata, ataupun tindakan yang saya buat dalam presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.